Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas RIK 3C, mata kuliah manajemen proses bisnis. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas review jurnal kami dengan judul The Power of Planning How Business Plans Drive Effective Management Strategies. Nah, sebelum itu kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Sarifah Putri Raflesia selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen proses bisnis yang telah mempercayakan kami atas tugas ini. Lanjut. Nah, di sini ada sedikit perkenalan mengenai anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada saya sendiri, Muhammad Rian Hidayah, selaku moderator. Saya Putri Kadisaudana sebagai pemateri. Saya John Kevin Andrianto Sinaga sebagai pemateri. Saya Mas Ayu Anggita Safira sebagai pemateri. Saya Livia Valentina sebagai pemateri. Oke, langsung saja. Di sini ada poin pengenalan. Yang pertama itu ada pentingnya perencanaan bisnis dalam landscape kompetitif. Kedua, artikel ini membahas bagaimana perencanaan bisnis mendorong strategi manajemen yang efektif. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Leiden. Pada Leiden dipersilahkan. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam latar belakang dan signifikansi perencanaan bisnis. Nah, perencanaan bisnis sendiri berfungsi sebagai peta jalan strategis mendukung organisasi dalam mencapai tujuan melalui tiga tahap, yaitu yang pertama, membuat keputusan, yaitu rencana bisnis memberikan kejelasan tujuan, prioritas, dan analisis keputusan untuk mengambil keputusan yang informatif. Lalu yang kedua, yaitu keselarasan organisasi, di mana mengurangi isolasi antar tim melalui komunitas strategis bersama. Dan yang ketiga yaitu ada hasil pasar adalah respon proaktif terhadap perubahan pasar, termasuk menghadapi resiko dan manfaat pasar. Nah, adapun tujuan penelitian ini sendiri yaitu untuk menjelaskan hubungan antara perencanaan bisnis dengan strategi manajemen yang efektif di lingkungan bisnis modern. Penelitian ini mengidentifikasi tantangan utama dalam perencanaan bisnis serta mengusung taktik terbaik untuk membantu organisasi meningkatkan proses perencanaan strategis mereka. Dengan fokus pada literatur dan studi kasus, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan praktis bagi organisasi dalam meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan pasar dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Oke, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Anggi. Pada Anggi dipersilahkan. Selanjutnya yaitu subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah organisasi bisnis secara umum. Dengan fokus pada kasus sukses menggunakan rencana bisnis untuk mendorong strategi manajemen yang efektif. Studi kasus melibatkan perusahaan-perusahaan seperti Apple, Amazon, Google, dan Netflix yang dijadikan contoh untuk menunjukkan penerapan perencanaan bisnis strategis dalam konteks nyata. Oke, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Kevin. Kepada Kevin dipersilahkan. Adapun untuk metode penelitian yang digunakan, jadi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui tinjauan literatur dan analisis studi kasus. Nah, beberapa metode yang digunakan itu meliputi pertama, ada penelitian pasar, yaitu analisis tren industri, kebutuhan pelanggan, dan strategi pesaing. Lalu ada peramalan keuangan, yaitu proyeksi pendapatan, pengeluaran, dan aliran kas masa depan. Lalu ada analisis SWOT, yaitu penilaian kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman organisasi, serta pendekatan studi kasus, yaitu menganalisis contoh perusahaan yang berhasil dalam implementasi perencanaan bisnis mereka. Lalu untuk perencanaan bisnis di era digital, yang pertama yaitu analitik data dan perencanaan berbasis data. Yang pertama, teknologi itu mempermudah pengolahan data besar yang dapat diolah menjadi wawasan strategis. Dan juga alat seperti AI dan analitik prediktif meningkatkan akurasi perencanaan dan pengambilan keputusan. Lalu ada perencanaan lincah atau agile planning, yaitu mengadopsi metodologi fleksibel dan iteratif seperti Lean Startup. Metode ini memungkinkan adaptasi cepat terhadap perubahan pasar melalui umpan balik berkelanjutan. Lalu integrasi teknologi, yang pertama itu cloud computing untuk kolaborasi antar tim dan mempermudah akses ke data perencanaan secara real time. Lalu otomatisasi meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan. Lalu yang terakhir yaitu fokus pada pelanggan, yaitu transformasi digital mendorong rencana bisnis berbasis pelanggan melalui analisis preferensi dan perilaku untuk menciptakan nilai tambah. Oke, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Anggi kembali. Kepada Anggi dipersilahkan.
Oke, selanjutnya yaitu ada materi studi kasus implementasi strategi perencanaan. Yang pertama ada Apple Inc. Inovasi produk melalui investasi besar pada riset dan pengembangan, mengutamakan inovasi produk melalui investasi besar dalam riset dan pengembangan ini, menggunakan perencanaan strategis untuk memperluas portofolio produk dan tetap relevan di pasar teknologi. Yang kedua, bisa Google diversifikasi pendapatan dan fokus pada pengalaman pengguna dan budaya kerja inovatif berkontribusi pada keunggulan kompetitifnya. Diversifikasi pendapatan menjadi fokus utama seperti pengembangan layanan cloud dan hardware. Budaya kerja inovatif dan fokus pada pengalaman pengguna mendukung keunggulan kompetitif perusahaan. Yang ketiga itu ada Netflix. Analitik data untuk mempersonalisasi rekomendasi konten dan meningkatkan keterlibatan pelanggan. Memanfaatkan analitik data untuk mempersonalisasi rekomendasi konten, meningkatkan keterlibatan pelanggan. Perencanaan strategis yang fleksibel memungkinkan adaptasi cepat terhadap perubahan preferensi pasar. Penerapan nyatanya, contoh-contoh ini menunjukkan bahwa kesuksesan dalam perencanaan bisnis membutuhkan integrasi teknologi, pemahaman pasar, dan inovasi terus-menerus. Relevansinya, meskipun fokus pada perusahaan besar, pendekatan yang digunakan dapat diadaptasi oleh perusahaan dari berbagai skala dengan menyesuaikan kebutuhan mereka. Oke, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Putih. Kepada Putih dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang implikasi perencanaan bisnis dalam strategi manajemen, di mana pada perencanaan bisnis yang efektif menghasilkan manfaat signifikan bagi organisasi, di mana artikel ini menekankan bahwa perencanaan bisnis yang efektif menghasilkan manfaat signifikan bagi organisasi, termasuk yang pertama yaitu manajemen risiko, di mana rencana bisnis yang baik mencakup strategi mitigasi risiko dan rencana kontingensi memungkinkan organisasi untuk mengatasi gangguan pasar. Nah, yang kedua yaitu efisiensi penggunaan sumber daya, di mana perencanaan memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efektif untuk mencapai tujuan strategis. Yang ketiga yaitu budaya inovasi, di mana dengan mendorong eksperimen dan kolaborasi, perencanaan bisnis meningkatkan keterlibatan karyawan dan mendukung pengembangan ide-ide baru. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Livia. Kepada Livia dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kekurangan dan tantangan dari perencanaan bisnis. Yang pertama, adanya ketergantungan pada data, di mana tidak semua perusahaan memiliki akses ke teknologi dan data yang diperlukan untuk perencanaan berbasis data. Yang kedua, yaitu kompleksitas digital, di mana integrasi teknologi ke dalam proses perencanaan dapat menjadi tantangan, terutama bagi perusahaan kecil atau yang sedang berkembang. Selanjutnya, yang terakhir yaitu ketidakmampuan beradaptasi, di mana perusahaan yang terlalu kaku dalam perencanaan dapat gagal merespon perubahan mendadak di pasar. Selanjutnya ada kelebihan dari jurnal. Yang pertama itu relevansi topik yang tinggi. Artikel ini mengangkat peran perencanaan bisnis, sebuah topik yang sangat relevan di era transformasi digital. Selanjutnya yaitu pembahasan yang holistik. Jurnal ini mencakup berbagai aspek perencanaan bisnis seperti pengaruh analitik data, pendekatan berbasis teknologi, manajemen risiko, studi kasus yang nyata, yang memberikan konteks praktis. Dan selanjutnya yaitu integrasi dengan transformasi digital, di mana penekanan pada penggunaan teknologi digital seperti data analytics, AI, dan cloud computing menjadikan artikel ini sesuai dengan tren bisnis modern. Selanjutnya yaitu penggunaan studi kasus. Studi kasus dari perusahaan besar seperti Apple, Google, dan Netflix memberikan pembaca contoh nyata bagaimana integrasi teknologi dan perencanaan berbasis pelanggan memberikan nilai tambah bagi para pembaca yang mencari wawasan operasional. Dan yang terakhir, yaitu gaya penulisan yang sistematik, yaitu struktur artikel yang sistematis, mulai dari latar belakang pembahasan elemen-elemen perencanaan bisnis hingga studi kasus, dan kesimpulan membuatnya mudah diikuti oleh pembaca. Oke, untuk materi selanjutnya akan dibacakan kembali oleh Saudari Putih. Kepada Putih dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan jurnal, yaitu yang pertama kurangnya fokus pada bisnis kecil dan menengah atau UKM, di mana artikel ini cenderung fokus pada perusahaan besar yang memiliki sumber daya luas seperti Apple dan Google. Tidak ada pembahasan rinci tentang bagaimana bisnis kecil atau UKM dapat menerapkan strategi perencanaan ini, terutama dalam keterbatasan sumber daya. Nah, yang kedua yaitu minim pembahasan kontekstual tentang tantangan regional, di mana artikel ini kurang menyoroti pengaruh budaya, regulasi, atau ekonomi lokal dalam implementasi perencanaan bisnis.
Aspek ini penting karena strategi bisnis yang berhasil di negara maju mungkin memerlukan adaptasi untuk diterapkan di pasar berkembang. Nah, yang ketiga yaitu kritik terhadap pendekatan tradisional tidak mendalam, di mana artikel ini menyoroti pergeseran dari perencanaan tradisional ke pendekatan lincah, tetapi tidak memberikan analisis mendalam tentang kelemahan mendasar dari metode tradisional. Hal ini penting untuk menunjukkan mengapa transisi ke pendekatan baru diperlukan. Nah, yang keempat yaitu kurangnya fokus pada inovasi internal, di mana sementara jurnal membahas inovasi dalam konteks pasar dan teknologi, tidak ada fokus pada bagaimana perusahaan dapat menciptakan budaya inovasi internal melalui perencanaan yang lebih baik. Yang kelima yaitu minim metode kuantitatif, di mana meskipun membahas topik berbasis data, artikel ini tidak menyertakan data empiris atau hasil analisis kuantitatif yang dapat memperkuat argumennya. Misalnya, statistik keberhasilan perencanaan bisnis pada perusahaan yang berbeda akan memperkuat relevansi klaimnya. Nah, selanjutnya yaitu eh, bahasan risiko yang umum, di mana manajemen risiko dalam perencanaan bisnis hanya dibahas secara konseptual, tanpa memberikan detail spesifik tentang bagaimana risiko dapat dihitung atau diukur, misalnya dengan penggunaan matriks risiko atau analisis skenario. Nah, terakhir di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya, artikel ini menyimpulkan bahwa perencanaan bisnis adalah landasan utama untuk mencapai keberhasilan organisasi dalam lingkungan yang penuh ketidakpastian. Dengan memanfaatkan teknologi, data, dan pendekatan inovatif, organisasi dapat: satu, mengatasi ketidakpastian, yaitu rencana bisnis menyediakan panduan untuk respon perubahan pasar. Dua, memaksimalkan peluang, yaitu perencanaan memungkinkan organisasi untuk berinovasi dan beradaptasi lebih cepat. Ketiga, itu membangun keunggulan kompetitif, yaitu dengan strategi yang terencana, perusahaan dapat tetap relevan di pasar. Oke, sekian hasil dari presentasi yang bisa kami tampilkan. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih sudah menonton. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.